Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas singkat ya soal ramah lingkungan. Ramah lingkungan ini kalau untuk motor ya sering disalahgunakan ya untuk menipu, untuk apa ya? eh, Memberikan arahan yang belum tentu benar. Jadi kadang kan diomongkan ya, ini dari sisi pabrikannya. Ini penulis mau fokus utama soal oli ya, tapi ya soal lain juga lah. Jadi kadang motor itu disebut ini standarnya sudah euro berapa gitu ya. Karena sudah euro ini maka motor lebih ramah lingkungan. Tapi anehnya konsumsi bahan bakar nggak meningkat drastis ya. Paling cuma nambah sedikit. Ada misalnya fitur apa, kalau di Yamaha SSS stop start system ya, kalau di Honda ISS idling stop system itu kan katanya makin ramah lingkungan gitu ya. Tapi ya anehnya angka konsumsi bahan bakar ya sebenarnya nggak meningkat tajam. Kalau versi resminya itu adalah 3%. 3% signifikan nggak? Ada yang ngomong signifikan, ada yang enggak. Tapi ya mengapa kok kalau seperti itu ya, kok motor ini masih bisa dibuat lebih irit dari standar pabrikan? Mengapa kok bisa seperti itu? Jadi ya sebenarnya itu cuma apa ya, kata-kata marketing aja. Karena kalau beneran serius ramah lingkungan ya motornya pasti jauh lebih irit ya, walau mengorbankan tenaga atau apa, yang penting ramah lingkungan. Tapi kita bicara soal oli aja lah. Salah satu hal yang sering jadi alasan untuk pabrikan menawarkan oli encer adalah ramah lingkungan. Apa bener ramah lingkungan beneran? Enggak ya. Karena ternyata dengan menggunakan oli lebih encer, kalau di daerah Indonesia, di daerah terutama pinggir-pinggir pantai, daerah-daerah yang panas, bukannya makin irit motornya, tapi makin boros. Sudah banyak dari mereka-mereka yang asalnya pakai oli bawaan, terus pakai oli Nesran ya, Nesran Camur Bimoli, yang cerita konsumsi bahan bakarnya jadi membaik. Paling katanya kadang cukup tajam. Ada yang 1:30 jadi 1:40. Ada yang tadi itu berapa sangkanya? 1, berapa wis. Pokoknya peningkatannya cukup tajam. Jadi ya seringkali ramah lingkungan itu dilakukan membabi buta. Padahal hasilnya adalah oli jadi makin cepat rusak karena olinya sebenarnya tidak layak pakai untuk kondisi kita. Dan karena oli cepat rusak ya masa pakainya jadi makin pendek. Mungkin pernah dengar ada grup yang mengajarkan bahwa long drain untuk apa, ramah lingkungan ya, walau nulis sendiri anu ya apa, menganggap
racun pada oli bekas itu bukan dari apa ya, olinya sendiri ya, tapi dari racun PPA atau apalah, nanti tidak cari. Jadi racun ya, racun yang sumbernya dari pembakaran yang larut di oli. Jadi racunnya ini ya sebenarnya keluar juga dari mesin bakar. Nah, karena sumbernya dari mesin bakar, maka racunnya ya volumenya tergantung dari pemakaian motor, bukan dari seberapa lama oli itu dipakai. Tapi ya itu ya yang jadi acuan mereka, wis anggap aja oke lah. Tapi aneh ya, aneh ketika di grup-grup oli itu rekomendasi ganti olinya berapa kilometer? 2000 kilometer. Aneh ya. Kalau oli ini ya pakai untuk aman 2000 kilometer. Penulis belum tahu sendiri apakah ada yang melakukan ganti oli sesuai klasifikasinya. Seperti misalnya kalau oli mineral 1500 semi sintetik itu berapa? Oli sintetik, semi sintetik itu berapa biasanya? 3000, terus oli full sintetik 5000. Penulis nggak tahu ya, apa benar ada yang menerapkan itu. Biasanya mereka pakai oli-oli mahal sih yang ngomong full sintetik itu, oli yang harganya lebih dari 100.000 atau bahkan lebih dari 200.000. Dan oli full sintetiknya ya tulisannya cuma full sintetis, bukan oli PAU ya. Jangan samakan dengan oli PAU. Nah, kebanyakan oli-oli seperti misalnya oli khusus motor, itu rekomendasi ganti olinya adalah 2000 km. Nah, katanya long drain mas, kenapa kok cuma 2000 km? Oh ini untuk keamanan, untuk bumper ya, seperti biasanya kalau misalnya beli pakai sesuatu, ganti oli lebih cepat lebih baik ya, entahlah. Rasanya kok sekarang 2000 itu sebagai acuan long drain lah ya. Entahlah itu ya, entah. Terus muncul lagi pendapat bahwa kalau pingin yang lebih ramah lingkungan, pakai oli full sintetik, karena oli full sintetik itu racunnya paling sedikit. Penulis nggak paham ya mengapa kok full sintetik disebut ya. Wah jelas, sekali lagi jelas lebih kenceng ya, lebih kenceng dari kemarin. Kan oli full sintetik itu ya sebenarnya dari bahan aja ya. Mengapa disebut full sintetik itu lebih ramah lingkungan? Penulis gak ngerti dasarnya apa, sumber ilmunya di mana. Karena ya kalau dari klasifikasinya sendiri, oli itu cenderung aman ya, iritasinya rendah. Bahaya itu lebih sumbernya dari aditif yang penulis tahu itu. Jadi kadang beberapa pabrikan oli tidak mencantumkan bahan oli. Bahan yang dicantumkan biasanya ZDDP, karena ZDDP itu sepertinya yang sumber paling besar dari iritasi ya, dari yang paling besar efeknya ke kesehatan. Oli baru tidak ada bahaya ke kesehatan. Oli bekas ada bahaya ke kesehatan, tapi itu bukan karena bahan olinya. Wes, ini satu ya, keraguan soal full sintetik itu lebih aman. Yang kedua adalah karena ya mereka sendiri nggak memperhitungkan bahwa
oli full sintetik yang mereka maksud sebenarnya ya bukan full sintetik beneran, bukan pau, tapi sama-sama mineral. Terus apa gunanya menawarkan merek full sintetik kalau isinya sebenarnya sama-sama hydrotreated, sama dengan oli yang harganya 24.000? Apa yang istimewa dari oli yang harganya ratusan ribu? Penulis sendiri ya ngerasakan lah ya, oli yang harganya ratusan ribu, yang puluhan ribu, dengan yang 24.000. Ada 24.000 nggak bagus, kurang bagus ya. Tapi ya ada yang 90.000 nggak bagus, ada yang 100.000 nggak bagus. Ada. Dan dari sisi awet ya, oli itu kalau awet di motor yang sehat itu mestinya satuannya 5.000 kalau olinya bagus. 2.000 itu adalah ukuran untuk oli yang kurang bagus. Tapi rata-rata oli di pasaran itu ya mayoritas ya, yang penjualannya paling besar itu oli jelek. Oli jelek yang dipakai 400 km pun itu nggak bagus. Dipakai 400 km nggak bagus. Bener ya, lebih kenceng motornya. Wah, memang oli itu pengaruh ya. Kemarin pakai Unil Opal. Berapa kemarin Unil Opal? Lupa. Nanti penulis carikan lah ya videonya ya. Unil Opal itu berapa? Tapi perasaan nggak secepat itu ya. Masih 19 detikan pakai Unil Opal. Ini padahal cuma ganti oli, bensinnya ya tetap Pertalite. Kencang malah. Iya wis terus. Jadi gimana ya? Yang jadi masalah adalah dari grup oli besar sendiri. Kita ngomong grup olinya dulu ya, baru soal pabrikan. Dari grup olinya sendiri nggak punya cara untuk membandingkan bahan oli satu dengan yang lain. Mereka melakukan uji oli, tapi yang diuji bukan sifat bahan olinya. Yang diuji adalah aditif dari olinya. Padahal bahan oli juga penting. Sifat dari oli, bahan oli yang seharusnya diuji kalau mereka mengandalkan uji lab, itu ya minim ada shear stability, ada evaporation loss, ada HTHS, ada kinematic viscosity, seperti itu. Itu harusnya dilakukan. Tapi penulis nggak lihat ada data itu. Ya entahlah ya, kalau misalnya ada, mohon posting di mana ya enaknya ya. Soalnya kalau link langsung ke Facebooknya kadang penulis di blog nggak akan bisa join. Mungkin tulis di komunitas lah ya. Biasanya kan setiap orang bisa posting di komunitas. Di komunitas, di akun YouTube-nya di bagian komunitas. Coba posting di situ. Posting foto, posting video, GIF ya. Foto bisa, coba posting gitu. Foto hasilnya, penulis nanti coba lihat ya. Jadi ya. Penulis nggak pernah lihat itu. Padahal grup oli itu kalau testimoni feeling, wah anti banget. Karena testimoni pakai feeling nggak ada, testimoni pakai hasil uji oli juga cuma yang murahan toh, ya nggak bisa lah mereka menentukan kualitas bahan olinya. Maksimal mereka cuma menentukan jumlah kadar aditifnya.
karena mereka tentunya nggak melakukan uji apa timken ya, apa sih ASTM berapa itu yang untuk oli transmisi khusus yang mestinya nggak bisa dilakukan di oli mesin, yang uji 4 pola itu ya mustahil lah ya mereka melakukan uji 4 pola. Lawang uji kekentalan aja enggak, kan ujinya yang paling murah. Kalau uji paling murah ya nggak layak lah ya kalau mereka beneran mengandalkan uji oli. Terus kalau dari sisi pabrikan, ya pabrikan itu buta. Pabrikan itu Japan sentris kan, semua mengacu di apa kata prinsipal di Jepang. Kalau prinsipal Jepang ngomong gini, wes dituruti, nggak peduli itu tidak masuk akal. Jadi yang nyuruh pakai oli encer, coba lihat download sendiri lah buku user manual yang versi Jepang dari motor-motor Jepang. Lihatlah rekomendasi oli mereka berapa. 10W40 untuk Yamaha, 10W30 untuk Honda. Ya ini sesuatu yang nggak logis ya. Wong sini nggak ada musim salju, disuruh pakai oli sama dengan rekomendasi mereka. Sini juga suhunya panas. Kalau suhunya panas ya otomatis butuh oli lebih kental lah. Kayak rekomendasinya pabrikan Amerika lah ya. Itu yang logis. Tapi ya buktinya rekomendasi kekentalan dibuat sama persis dengan Jepang. Itu jelas salah. Lagi-lagi alasannya lebih ramah lingkungan. Ramah lingkungan, tapi ya alasan dibalik ramah lingkungannya itu nggak tepat. Hasil akhirnya ya bukan malah ramah lingkungan, tapi lebih mencemari lingkungan. Oli yang terlalu encer membuat motor jauh lebih sering ganti oli ya. Kalau misalnya diturutin misalnya 2000 km, motor jadi kena penyakit fuel dilution, kena vampir oli. Oli cepat berkurang sehingga ya oli itu nyampur ke keluaran asap knalpot. Terus oli cepat rusak ya, jadi makin cepat ganti lagi. Atau oli sudah sangat rusak sehingga jadi hitam, jadi nggak karu-karuan. Padahal kalau misalnya mesin normal misalnya 2000 km itu masih bening ya. Masih kelihatan tembus pandang ketika dituang. Tapi karena ya oli jadi nggak layak pakai, ketika dituang itu nggak tembus pandang, wis hitam, betul-betul hitam. Oli seperti itu kalau dibuang di lingkungan ya tentunya lebih merusak daripada oli yang belum rusak. Tapi ya itu katanya ramah lingkungan. Ya wis lah, repotnya seperti itu. Padahal ya kalau kita memikirkan motornya aja lah, gimana caranya cari oli yang bisa bikin mesin halus lebih lama, performanya terjaga lebih lama. Kita justru lebih ramah lingkungan. Tapi yang terjadi sebaliknya, demi untuk alasan ramah lingkungan yang nggak jelas, jadinya malah ya sebaliknya. Ya begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.